Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la udwana illa 'alal zalimin wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kembali Allah perjumpakan kita dalam satu taman surga majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala menerima daripada semua amal ibadah kita. Salawat dan salam teriring kepada kasih kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW serta seluruh umatnya. Ikhwani wal akhwat rahimahumullah, melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini dari rencana kita untuk menjelaskan, membahas permasalahan tentang konsep sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah, sakinah telah kita coba kaji bersama, dan di kesempatan kali ini kami akan coba menyajikan pembahasan tentang mawaddah warahmah. Ya, mawaddah itu sendiri kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya, tentu yang banyak tempat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalamnya. Dengan total keseluruhannya kurang lebih 25 kali pengulangan. Adapun mawaddah, kalau kita lihat dari pemanaan kita di orang-orang Melayu, kita akan melihat bahwa dia ada kesamaan makna antara mawaddah dengan rahmah, yaitu kasih dan sayang. Meskipun kalau tinjauan Arabnya kita akan lihat bahwa mawaddah ini adalah satu akar kata dari kata wadda yawaddu, yang berarti mencintai. Mencintai sesuatu dan berharap untuk bisa mewujudkannya. Dan tentu ini sudah ada tambahan pemaknaan dan juga tentu memperkaya dari unsur-unsur yang bisa masuk kepada kata mawaddah ini. Kalau kita lihat dari pandangan para ulama, kita bisa memahami dan kemudian bisa menelusuri, bahkan memperkaya pemaknaan itu. Kita lihat di antara pendapat para ulama bahwa kata mawaddah ini adalah cinta sekaligus keinginan untuk memiliki. Cinta sekaligus keinginan untuk memiliki. Cinta plus. Rasa cinta yang kuat ini yang kemudian melahirkan keinginan untuk mewujudkan sesuatu yang dicintainya, yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dia menjadikan cinta, dari kata mawaddah, cinta, wa rahmah, dan kasih sayang di antara kamu. Di sini sangat jelas disebutkan oleh para ulama bahwa tafsiran singkat dari kata mawaddah adalah cinta. Adapun rahmah adalah kasih sayang. Masih terkait daripada pendapat ulama ini bahwa ketika seorang mencintai misalkan perempuan, maka dia sangat ingin mewujudkan cintanya itu dengan memiliki.
ya si perempuan. Demikian pula seorang wanita manakala mencintai seorang lelaki, maka dia berkeinginan, ya, pengen untuk menjadikan si laki-laki itu menjadi suaminya, menjadi ya miliknya. Di pendapat ini akhirnya para ulama juga memasukkan pendapat yang lain bahwa atas dasar perkataan ini, ya, ulama mengartikan bahwa mawaddah itu juga bermakna mujama'ah, ya, bersenggama. Ini bahasa Pasutri, ya. Sehingga lebih kepada ya hubungan biologis yang didasari atas ya cinta, dan dia berlaku antara pasangan suami istri, dan tentu tidak ya berlaku kepada pasangan atau ya sosok yang belum pernah atau belum yang memiliki pasangan. Ya, juga masih pendapat ulama yang lain, kita bisa lihat bahwa mawaddah ini bisa diartikan sebagai kasih sayang, ya. Sehingga disinilah percampuran pemaknaan antara mawaddah warahmah dalam bahasa kita. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu tentu lebih spesifik, kata itu akan mengarah kepada makna sesuai struktur huruf-huruf dan kata yang terkandung di dalamnya. Nah, sehingga kita memang perlu mengurai kata yaitu untuk tidak adanya tumpang tindih dari pemaknaan yang ada. Dari mana kita ketahui dan juga pahami pemaknaan ini, yaitu dalam surah Asy-Syura ayat ke-23. Allah mengatakan, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddah fil qurbah." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta kepadamu suatu imbalan pun atas seruanku kecuali karena dilandasi kasih sayang dalam kekeluargaan atau kekerabatan. Ini yang kemudian dimasukkan oleh para ulama. Kalau kita lihat tafsirannya, maka dia akan merujuk kepada kasih sayang. Jadi di sini bukan lagi ya, tertuju kepada maksud dari pasangan suami istri, tetapi lebih pada keluarga. Artinya mawaddah ini sudah merambah kepada orang yang bukan lagi pasangan suami istri. Cinta itu sudah bisa yang kemudian ada kepada orang lain. Nah, sehingga kata mawaddah ini lebih bersifat umum, ya, bahwa cinta itu bisa kemudian masuk kepada ya, suami dan istri, dan juga cinta yang kemudian muncul akibat dorongan kasih sayang kepada keluarga atau kerabat, ya, akibat ingin memberikan kemaslahatan, kemanfaatan yang besar kepada mereka. Ya, sehingga kata mawaddah di sini semata-mata mencintai dan menyayangi, layaknya dalam hubungan kerabatan. Ya, bentuk cinta dan kasih sayang dengan senantiasa menjaga hubungan kekerabatan agar tidak ya putus. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang dikutip oleh Ibnu Katsir rahimahullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada ya mereka, para keluarga beliau dan ya, kerabat yang jauh ataupun yang dekat, aku tidak memiliki atau meminta upah kepada kalian kecuali agar kalian tetap menyayangiku karena adanya hubungan kekerabatan, dan agar kalian senantiasa memelihara hubungan kekerabatan antara aku dan kalian. Ini diriwayatkan Imam At-Tabrani. Di sini Rasulullah SAW memakai kata mawaddah, yang menyayangiku, ya, karena atas dasar kekerabatan. Allah digambarkan sebagai
wadud. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, kata yawadda, yawaddu ini di antara nama ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini yang kita akan sebutkan, dia dimaknai sebagai rasa cinta. Kembali lagi kepada pemaknaan bahwa mawaddah itu adalah ya, cinta yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ya hamba yang diinginkannya. Ya, sehingga kata mawaddah ini ya semakin umum pembahasannya dan juga definisi dan makna yang terkandung ya padanya. Pemaknaan yang ketiga yaitu bahwa mawaddah itu berarti ingin. Jadi sudah ada cinta, kemudian cinta yang dibarengi keinginan, kemudian cinta kepada keluarga, dan juga berarti ingin. Dari mana kita dapatkan? Ini bisa dilihat di surah Ali Imran ayat 69, surah Al-Hijr ayat kedua, surah Al-Baqarah ayat 96. Rangkaian ayat nantinya menunjukkan kata wadda ya waddu berarti ingin, menginginkan, dan kecenderungannya di ayat-ayat yang kita sebutkan ini adalah bentuknya adalah buruk, ya, bentuknya adalah tidak baik. Contoh dalam surah Ali Imran ayat 69, Allah mengatakan waddat ta'ifatu min ahli kitabi la yudhillunakum. Sekelompok dari ahli kitab menginginkan untuk kesesatan kalian, seandainya kalian sesat. Di surah Al-Hijr ayat 2 Allah mengatakan rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir dalam neraka sangat berharap untuk menjadi orang yang muslim setelah mereka menyaksikan bagaimana kengerian dalam ya, alam akhirat. Ternyata mereka pengen kembali ke dunia menjadi orang-orang yang beriman. Artinya di sini adalah telah berlalu kepada mereka orang kafir itu hukuman dan telah mereka ya saksikan dan merasakan. Sehingga kata yawaddu di sini ya kemudian ditafsirkan sebagai keinginan mereka yang sangat besar ya untuk menjadi seorang muslim. Artinya mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan azab atau hukuman dari Allah. Di surah Al-Baqarah juga Allah mengatakan yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Orang-orang musyrik sangat berkeinginan untuk dipanjangkan umurnya lebih dari ya 1000 tahun atau 1000 tahun. Di sini juga dipakai kata ingin. Ya, sehingga ya sekalian rahimahumullah wal akhwat, ya kita dapat menyimpulkan bahwa kata mawaddah ini adalah sifatnya ya umum. Kita bisa lihat dari beberapa ya, penuturan para ulama dan juga tentu dikuatkan dengan dalil-dalil Al-Quran, yaitu cinta dan keinginan, dan juga cinta yang berlangsung kepada atau atas dasar kekeluargaan atau kekerabatan. Ya, cinta plus cinta dan keinginan. Sehingga ketika kita menyebutkan kata mawaddah, maka dilihat konteksnya. Bisa kepada keluarga, bisa kepada kaum kerabat, masyarakat secara umum, bisa juga dipakai untuk pasangan kita atau keluarga kita, anak keturunan kita. Ikhwanil kiram rahimakumullah. Ya, sehingga ya kata ini telah kita bisa pahami, telah bisa kita kenali dan pahami, sehingga bisa kita turunkan kepada hal-hal yang berkenaan dengan bentukan kata itu dan juga yang berkenaan dengan kondisi dalam keluarga. Apa yang mesti ada pada keluarga ketika mawaddah itu ada, dan
seperti apa mawaddah dalam keluarga yang kemudian harus terjalin, harus ada dalam apa kaitannya dengan keluarga. Kemudian kita masuk kepada tema yang berikutnya, yaitu rahmah. Ini materi yang terakhir. Apa yang dimaksudkan dengan rahmah? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, kata rahmah ini yang paling banyak. Setidaknya ada 114 pengulangan, dan yang seakar dengan kata ini totalnya 339 ayat dalam Al-Quran. Kata rahmah ini dalam kamus bahasa Indonesia itu dituliskan rahmat. Yang dimaksudkan di situ adalah rahmah yang bermakna belas kasih. Dia dimaknai sebagai yang belas kasih. Juga di kamus itu disebutkan bahwa rahmat itu bermakna kerahiman sebagai karunia atau pemberian Allah berupa keberkahan. Sehingga berkah yang didasari karena kerahiman atau rahmat belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan kebaikan yang banyak. Kata rahmah dari bahasa Arab kita bisa lihat di kamus, bentukannya atau akar katanya rahimah yarham, yang berarti kasih sayang. Kasih sayang yang mana yang dimaksudkan, yaitu sifat yang mendorong seseorang untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihinya. Sehingga kata rahmah ini lebih kepada kebajikan, mendorong seorang untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi atau dicintainya. Ini mulai kemudian meluas, dan juga kata rahmah ini lebih kepada sentuhan kasih sayang dan dorongan-dorongan yang membuat seorang semakin berbuat baik atau mendatangkan kebaikan kepada orang yang dikasihinya. Beda dengan tadi yang mawaddah, yang dia bisa bermakna lebih umum. Kemudian kata rahmah mengandung dua arti. Yang pertama yaitu kasih sayang, dan juga yang kedua adalah budi baik atau murah hati, biasa disebut dengan ihsan. Kata rahmah yang berarti kasih sayang adalah tentu anugerah pemberian Allah kepada setiap manusia. Rahmat ini adalah bukan daripada kemampuan seorang untuk berbuat ihsan, berbuat baik, namun dia adalah secercah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang teramat luas dari kerahiman dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Bukan atas dasar kemampuan seorang untuk mengelola jiwanya, untuk membentuk jiwanya sehingga lahirlah sifat kasih, belas kasih, ihsan atau budi yang baik. Nah, kalau kita lihat bagaimana kasih sayang yang dimaksudkan di sini adalah kasih sayang yang mengharuskan pengorbanan. Seorang berani berkorban dan bersabar terhadap tanggungan dia atau pengorbanan dia, dan bahkan rasa sakit yang dia alami, yang dia dapatkan karena kasih sayang yang kemudian diharapkan. Jadi kasih sayang ini membuat orang sabar, kuat, tabah
menjalani daripada kondisi yang mungkin menyakitkan dia atau terasa sakit baginya. Kasus yang kita bisa lihat paling dekat adalah seorang ibu misalkan yang baru saja melahirkan, di mana ya, secara demonstratif kita bisa melihat bagaimana ibu menampilkan kasih sayangnya. Padahal dia baru saja menanggung rasa pedih, rasa sakit yang tumpuk-tumpuk pada dirinya. Namun ya, kasih sayang itu muncul seketika ketika bayinya telah lahir. Dia langsung merasakan plong, jiwanya senang akibat kasih sayang yang ada pada seorang ibu. Dia langsung mencium bayinya dan menempatkan di sisinya, sehingga kepayahan dan ya, yang sakit itu kemudian bisa terbendung akibat adanya kasih dan sayang. Rela menerima konsekuensi, rela kemudian bertaruh nyawa demi karena pengorbanan atas dasar cinta kasih itu. Nah, kasih sayang ini yang diberikan kepada manusia adalah seperti yang kita sebutkan, terlahir dari sifat rahim Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada ya, manusia dan bahkan makhluknya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Allah itu ya, kalau kita lihat perbandingannya dari 100 kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dia turunkan ke bumi ini 1%. Sehingga dengan kerahiman itu, dengan kasih sayang yang Allah berikan 1% itu dibagi kepada seluruh makhluk, menjadikan seekor serigala atau harimau menyayangi daripada ya, anaknya. Ya, luar biasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi kasih sayang itu. Dan bahkan ada hal-hal yang terkadang ajaib, yang unik daripada bentuk kasih sayang itu. Ya, kalau kita lihat seekor ya, singa yang biasanya memangsa kijang atau binatang-binatang buruannya, namun dia tidak menerkam bayi kijang yang ditinggal lari ibunya karena ketakutan diterkam singa. Justru dia kemudian yang menjaga bayi ya, kijang itu atau bayi rusa. Kenapa? Di antara jawabannya adalah adanya rahim kasih sayang dari binatang yang dikenal buas itu. Iwas kalian rahimahullah. Tentu ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan ya seseorang atau karena terpelajarnya seorang sehingga rahim itu kemudian terasah lahir dari sosok individu, namun berkat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar, ya, ternyata kemerdekaan kita itu disebutkan dari kata rahmat gitu. Atas berkat rahmat Allah dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dinyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini masih dihafal satu paragraf itu. Ya. Nah, dewa sekalian rahimahullah, rahmat yang bermakna kasih sayang, ya ini dia harus direalisasikan secara adil, khususnya dalam ya berkeluarga, khususnya di lingkungan keluarga. Dari mana kita ketahui hal tersebut atau kesimpulan tersebut? Yaitu di Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah.
Nabi SAW mengatakan, siapa yang tidak menyayangi maka ia tidak disayangi. Ya, siapa yang kemudian tidak mengasihi maka dia tidak dikasihi. Barang siapa yang tidak mengasihi orang lain maka dia tidak dikasihi oleh Allah. Ya, sehingga kasih sayang itu benar-benar ditempatkan pada porsinya dan juga sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i dan dilakukan secara adil. Kasih sayang terhadap pasangan, kasih sayang terhadap anak, kasih sayang terhadap orang tua, kasih sayang terhadap fakir, miskin, yatim, piatu, semua ada takaran-takarannya, ada ukuran-ukurannya yang tidak bisa kemudian satu dengan yang lain menyatu atau sama persis. Demikian pula kasih sayang seorang hamba seorang hamba dengan hamba yang lain. Ini masing-masing ada peruntukannya, terlahir daripada kata kasih sayang. Bahkan kasih sayang seorang ayah, kasih sayang seorang ibu terhadap anak-anaknya bisa bervariasi. Anak yang dewasa, anak yang mumayyiz terhadap anak yang balita ataupun terhadap janin. Maka keseluruhan ini ada takaran-takarannya, ada ukuran-ukurannya yang dia secara otomatis lahir dari dalam lubuk hati yang paling dalam seorang hamba, baik itu di lingkungan keluarga, kemudian di tengah masyarakat, dan juga dalam kondisi yang lainnya. Bahkan di antara manusia dengan binatang, manusia dengan selain manusia. Kasih sayang juga kita sebutkan di antara maknanya yang disebutkan para ulama berarti ihsan. Ihsan yang dimaksudkan adalah budi baik atau murah hati. Dan ini adalah klaim yang datang dari seorang yang berbudi baik, yang datang dari kemaha-pemurahan Allah Subhanahu wa taala, dari kata Rahman. Kata Rahman ini Allah tidak kata Rahman ini adalah kata yang terlahir daripada sifat rahmat tadi, sifat kasih sayang. Dan kata Ar-Rahman ini adalah nama dan sifat sekaligus dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat kata-kata Rahman, maka dia berlaku secara umum dari sifat itu, sifat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ketika kita mendengarkan kata Rahman, maka ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang mencakup, meliputi daripada semua hambanya, bahkan semua makhluknya. Sehingga orang yang kafir pun kemudian mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah memberi rezeki kepada hambanya, tidak memandang apakah dia musyrik, apakah dia kemudian seorang yang kafir, orang yang sesat pemahaman beragamanya, ataupun dia orang yang beriman. Ini adalah sifat yang kemudian terkadang muncul setelah sekian lama seorang kakek kemudian bergelut dalam dunia atau kehidupannya, sehingga lahirlah daripada sifat yang kasih sayangnya itu, sehingga anaknya kemudian diberikan semua apa yang diinginkan oleh sang kakek tersebut, baik itu cucunya yang beriman ataupun yang kafir. Seorang yang kemudian pemurah, yang kemudian memiliki sifat rahmah ini akan bertindak
melampaui daripada batasan-batasan keyakinan seseorang, batasan-batasan ya suku, ras, bahkan ya kemudian agama. Sebabkan ya kerahiman telah meliputi jiwanya sehingga perbuatannya, amalannya menjadi luas meliputi semua yang manusia. Dan ini ikhwas sekalian rahimakumullah ya bermakna ya secara umum. Dan yang lebih khusus lagi dari sifat Allah Subhanahu wa taala adalah ya Ar-Rahim. Sifat ini yang juga kita yang terjemahkan dalam bahasa kita juga adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Namun ya sifat rahim Allah Subhanahu wa taala jika kita lihat dari tafsiran para ulama ini dikhususkan bagi orang-orang yang beriman saja. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala nanti kemudian membentangkan daripada sirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditampakkan surga dan neraka untuk seluruh makhluknya, maka di sana ada kerahiman Allah Subhanahu wa taala yang spesial, yang khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Sehingga ketika kemudian kita katakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka kata Rahman bersifat umum. Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki, membagi kebaikannya untuk siapapun. Namun ketika berbicara tentang rahimnya Allah, kasih sayangnya yang spesial, maka itu hanya meliputi orang-orang yang beriman kelak di akhirat. Sehingga ya sekalian, wal akhwat rahimakumullah, sifat rahmat ini berdampak luas dan juga ada yang sifatnya khusus spesial bagi orang-orang yang telah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemurahan Allah dapat dinikmati oleh ya siapa saja, baik mukmin ataupun kafir. Sedangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terkhusus untuk orang-orang yang beriman. Dari pemaparan di atas dapat kita lihat beberapa hal yang kemudian ada pada kata rahmah atau kasih sayang. Rahmat bermakna belas kasih. Rahmat sebagai kasih sayang dan budi baik atau murah hati, juga kita sebut sebagai ihsan. Rahmat Allah memberikan keberkahan. Rahmat mengharuskan berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihinya. Rahmat atau kasih sayang mengharuskan pengorbanan. Rahmat dan kasih sayang manusia adalah pemberian Allah. Kasih sayang direalisasikan secara adil. Kasih sayang adalah anugerah pemberian Allah, dan kasih sayang Allah khusus orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Sehingga ini bisa diturunkan kepada pembahasan-pembahasan yang lebih luas lagi dari kesimpulan-kesimpulan yang kita dapatkan dari pemaparan para ulama berdasarkan kajian mereka dari ayat-ayat yang berkenaan tentang yang rahmat ini. Ikhwani wal akhwat rahimakumullah. Dan sekian dari pembahasan kita dari konsep sakinah, mawaddah warahmah. Semoga Allah memberikan kepada kita sakinahnya, juga mawaddahnya, dan juga rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bainal ma'asi, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina musibatid dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.